Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke sobat tani, kegiatan saya kali ini adalah saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman Labusium ini. Dan penyemprotan kali ini saya fokuskan untuk memaksimalkan bunga dan buah dari tanaman Labusium ini sobat tani. Sebelum mulai penyemprotan, terlebih dahulu saya akan bahas tentang kedua pupuk ini. Apa itu KNO3 putih, apa itu MKP, apa kesamaan dari keduanya, kemudian apa perbedaan dari kedua pupuk ini, dan apa fungsi kedua pupuk ini. Untuk persamaan dari kedua pupuk ini adalah kedua pupuk ini sama-sama punya peran memaksimalkan bunga dan buah sobat tani. Nah, untuk perbedaannya, kalau yang KNO3 putih dia punya unsur nitrogen, yang artinya pupuk ini merangsang pertumbuhan tanaman. Kalau untuk MKP dia punya unsur fosfat, yang artinya dia punya fungsi memperkuat perakaran sobat tani. Itu perbedaannya. Sebenarnya untuk cara aplikasinya, kita hanya menggunakan satu pupuk saja. Kalau untuk memaksimalkan bunga dan buah, ini sudah cukup, hanya satu saja. Kan tapi di sini saya menggunakan dua atau mencampur dua pupuk ini sekaligus, agar supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, untuk kandungan yang terdapat di dalam kedua pupuk ini juga berbeda sobat tani. Kalau KNO3 putih dia punya kandungan nitrogen dan kalium dengan persentase nitrogen 13%, sedangkan kalium 45%. Tapi kalau untuk MKP, pupuk MKP dia punya kandungan kalium dan fosfat dengan persentase fosfat 52%, kemudian kaliumnya 34%, lebih kecil dari KNO3 putih. Meskipun kedua ini hampir-hampir mirip, berarti dia masih punya perbedaan dong ya. Oke, perbedaannya secara garis besar adalah kalau KNO3 putih dia punya peran menjaga atau memaksimalkan bunga dan buah, akan tapi dia juga punya peran merangsang pertumbuhan sehingga tanaman terlihat lebih hijau, terlihat lebih seger. Tapi kalau untuk MKP dia punya peran menjaga atau memaksimalkan bunga dan buah, tetapi dia juga berperan menjaga perakaran tanaman sehingga tanaman terlihat lebih kokoh. Kalaupun hijau, dia hijaunya lebih tua. Kalau di sini hijau tanamannya lebih muda, lebih seger, tapi kalau di sini hijau tanamannya lebih tua, terlihat lebih kokoh seperti itu. Sekarang kita lihat bentuk dari pupuk KNO3 putih. Nah, untuk bentuk KNO3 putih seperti ini, dia berbentuk butiran-butiran agak besar seperti umumnya pupuk putih kristal seperti ini. Sedangkan untuk MKP berbentuk seperti ini. Butirannya lebih lembut, hampir mirip garam. Dan untuk proses larutannya juga otomatis berbeda sobat tani. Kalau yang MKP dia sangat cepat larut. Tapi kalau untuk KNO3 putih dia cepat larut tapi agak lama sedikit, butuh proses. Untuk dosis aplikasi dari kedua pupuk ini sobat tani, kalau sesuai dengan anjuran pabriknya, maka gunakan 3-6 sendok makan per tangkinya. Kalau saya akan menggunakan 6 sendok per tangki 16 liter sobat tani. Jadi dalam satu tangki itu ada 12 sendok pupuk ini, dua pupuk ini. Kemudian untuk cara aplikasi dari kedua pupuk ini juga berbeda. Waktu aplikasinya maksudnya itu juga berbeda, sedikit berbeda.
Kalau yang MKP ini cara aplikasi atau waktu aplikasi yang benar adalah ketika tanaman sudah masuk masa generatif Sobat Tani, yaitu masa-masa dia mulai berbunga. Tapi kalau untuk KNO 3 putih kita bisa gunakan pada masa vegetatif, masa awal-awal pertumbuhan tanaman, karena di KNO 3 putih itu terdapat kandungan nitrogennya. Meskipun agak lambat karena kandungannya cuma 13% Sobat Tani, tapi dia bisa dimasukkan di masa vegetatif. Oke Sobat Tani, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang kedua pupuk ini, dari perbedaan, persamaan, kemudian fungsi, cara aplikasi, kemudian dosisnya, kemudian waktu aplikasinya kapan. Nah seperti itu, semoga bahasan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekarang waktunya saya untuk aplikasi penyemprotan kedua pupuk ini.